Indra Safri siap dipecat karena gagal membawa timnas Indonesia U20 lolos fase grup. 4 kandidat pelatih yang cocok gantikan Indra Safri di timnas U20. Berikut berita selengkapnya. Timnas Indonesia U20 gagal ke Piala Dunia U20 2025 usai tersingkir di fase grup Piala Asia U20. Pelatih Indra Safri siap bertanggung jawab atas kegagalan ini. Sebelumnya, Indra Safri sangat berterima kasih kepada PSSI yang mensupport semua roadmap-nya dan semua program-program latihan yang ia terapkan. Indra Safri juga meminta maaf kepada PSSI dan masyarakat Indonesia karena belum bisa memenuhi target untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Sebagai seorang kesatria, Indra Safri juga siap bertanggung jawab atas kegagalan ini. Pelatih berusia 68 tahun itu siap untuk dievaluasi, atau bahkan diganti. Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi, harus diganti, dan lain sebagainya, saya menyerahkan sepenuhnya ke PSSI. Jangankan diganti, karena ini tugas negara, apapun risiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria bertanggung jawab, ungkap Indra Safri. Seperti diketahui, Indonesia harus tersingkir di fase grup Piala Asia U20 2025. Jens Raven dan kolega finish ketiga di grup C dengan cuma meraih 1 poin. Di 2 laga pertama, Indonesia kalah 0-3 dari Iran dan 1-3 dari Uzbekistan. Pada laga terakhir melawan Yaman, Garuda Muda hanya mampu bermain imbang 0-0. Jika dibandingkan dengan edisi sebelumnya di Piala Asia U20 2023 Uzbekistan, pencapaian kali ini lebih buruk. 2 tahun lalu, Indonesia mampu meraih 4 poin hasil dari kemenangan atas Suriah dan menahan imbang tuan rumah Uzbekistan, meski tetap gagal lolos dari babak penyisihan grup. Padahal, persiapan untuk turnamen ini jauh lebih komprehensif, termasuk mengadakan training camp di Italia, Jepang, dan Korea Selatan, mengikuti turnamen Toulon, serta mengadakan simulasi turnamen U20 di Sidoarjo. Terkait hasil Indonesia di Piala Asia U20 2025, Sumarji mengatakan BTN berusaha menerima kenyataan. Meski sudah melakukan persiapan yang cukup, Timnas Indonesia U20 disebut tidak beruntung. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji menyebut bakal mengevaluasi Indra Safri setelah targetnya untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 gagal tercapai. Sumarji menegaskan nasib Indra Safri bakal ditentukan setelah rapat Komite Eksekutif PSSI. Sumarji yang juga jadi salah satu anggota Exco, menyampaikan pihaknya perlu berdiskusi lebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Tentunya hasil ini akan jadi bahan evaluasi. Kan sama mulai dari Shin Tae-yong, ketika waktu itu U20 juga kami evaluasi, duduk bersama. Tentu sama perlakuannya, hasil baik atau buruk tetap kami evaluasi, kata Sumarji. Timnas Indonesia U20 gagal melaju ke perempat final Piala Asia U20 2025. Kegagalan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait masa depan pelatih Indra Safri. Siapa yang akan menggantikan Indra Safri di Timnas U20? Pertanyaan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. PSSI pun kini mempertimbangkan beberapa kandidat kuat untuk mengisi posisi tersebut. Proses seleksi ini dilakukan secara cermat dan transparan untuk memastikan pelatih terbaik memimpin Timnas U20 ke depan. PSSI menyadari pentingnya memilih pelatih yang tepat untuk membimbing generasi muda pemain Indonesia. Sejumlah nama telah muncul sebagai calon pengganti Indra Safri. Di antara nama-nama tersebut, 4 kandidat menunjukkan potensi yang menjanjikan. Keempat kandidat ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan keputusan akhir berada di tangan PSSI. Berikut calon kuat yang bisa menjadi pengganti Indra Safri menangani Timnas Indonesia U20. Winston Bogarde. Legenda sepak bola Belanda,
menjadi salah satu kandidat terkuat. Pengalamannya sebagai asisten pelatih di Ajax Amsterdam dan reputasinya yang mentereng di dunia sepak bola internasional menjadi modal berharga. Dukungan dari figur ternama seperti Erik ten Hag dan Matthijs de Ligt semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat ideal. Kolaborasinya dengan Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia senior, juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Ia dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan bermental pemenang, karakter yang dibutuhkan untuk membimbing timnas Indonesia U20. Nova Arianto, pelatih timnas Indonesia U17 ini juga masuk dalam bursa calon pelatih. Prestasinya membawa timnas U17 lolos ke Piala Asia U17 2025 menjadi bukti kemampuannya. Mayoritas pemain U17 akan naik ke level U20, sehingga kontinuitas pembinaan menjadi pertimbangan penting dalam penunjukan pelatih. Pengalaman melatih pemain muda menjadikannya kandidat yang sangat potensial untuk meneruskan estafet kepemimpinan di timnas Indonesia U20. Selain itu, ia juga merupakan tangan kanan Shin Tae-yong saat masih bersama di timnas senior, sehingga sedikit tidak, ilmu dan taktik dari Shin Tae-yong dapat diserap oleh Nova Arianto. Kurniawan Dwi Yulianto, mantan striker timnas Indonesia ini merupakan kandidat yang tak kalah menarik. Pengalamannya sebagai pemain dan pelatih di level nasional membuatnya memahami seluk-beluk sepak bola Indonesia. Saat ini Kurniawan menjabat sebagai pelatih striker timnas Indonesia U20, sehingga sudah sangat familiar dengan karakter dan kemampuan pemain. Sebelumnya ia menjabat sebagai staf pelatih di Como 1907 selama 3 tahun, yang tentunya memberikan pengalaman yang lebih untuk Kurniawan. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang sepak bola Indonesia menjadikan sosok yang dikenal dengan panggilan Si Kurus saat masih aktif bermain itu sebagai aset berharga bagi timnas Indonesia U20. Shin Tae-yong, kandidat terakhir merupakan kandidat yang mungkin banyak dirindukan oleh publik bola di tanah air. Cara melatih dan prestasi saat bersama timnas Indonesia senior maupun kelompok umur tidak perlu diragukan lagi. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang banyak mempromosikan pemain-pemain muda sebagai tulang punggung tim. Ia tidak ragu memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk bermain di timnas, seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan, dan banyak lagi. Keahliannya dalam mengembangkan bakat-bakat muda menjadi nilai lebih yang dapat dipertimbangkan oleh PSSI. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang sangat disiplin dan tegas. Ia menerapkan standar tinggi baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia juga menekankan pada permainan yang terorganisir dan kolektif. Hal ini terlihat dari bagaimana timnas Indonesia bermain dengan lebih disiplin dan terstruktur di bawah asuhannya. Namun masalahnya saat ini sangat rumit. Apakah PSSI mau meminta Shin Tae-yong kembali lagi? Atau justru sebaliknya, apakah Shin Tae-yong mau kembali ke Indonesia? Bagaimana menurut Sobat Garuda?